di sini kita akan jalankan ya programnya. Di sini ada data usop. Saya ganti sekarang ke Sanji ya. Kemudian saya pilih gambar. Oke, di sini kita jangan terlalu cepat ya, pelan-pelan. Sanji. Oke, open. Nah, ini ada si foto Sanjinya. Saya cek ya, kita update. Nah, di sini dia berubah. Dan dia muncul seperti ini ya, setelah update. Oke, saya close dulu. Kemudian misalkan saya delete ya. Misalkan si Nami ini saya delete. Di sini ada konfirmasi dulu. Jadi kalau kita ingin menghapus data itu nggak boleh ya. Kita delete langsung kehapus gitu aja. Namanya delete itu harus selalu ada konfirmasi untuk memastikan kita ingin menghapus data tersebut. Nah, di sini kita pilih apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya, saya pilih yes. Berhasil dihapus, kemudian datanya hilang. Oke, itu apa namanya? Aplikasinya ya, seperti itu. Oke, kemudian kita bahas kodenya. Kita lihat dari data mahasiswa dulu. Yang ini. Ini kalau kita lihat prosesnya, isi kodenya ada perubahan di sini. Oke, sebelum ke sini kita ke modify dulu ya, ke modify mahasiswa. Jadi si form ini saya jadikan sebagai kotak dialog ya. Dan kita lihat tadi di data mahasiswa dia menggunakan show dialog bukan show. Walaupun kita bisa aja menggunakan show ya, saya ingin menggunakan yang berbeda aja, show dialog. Kemudian tadi kita lihat juga ketika kita update data mahasiswanya dia langsung berubah ya. Ketika kita hapus pun dia langsung berubah. Nah, di sini ada beberapa tombol yang saya jadikan sebagai dialog. Tombol update. Di sini saya ubah dialog resultnya jadi oke. Kemudian yang delete saya ubah dialog resultnya jadi yes gitu. Kemudian di data mahasiswanya, nah di sini kemarin kan kita gunakan show dialog buat membuka si form modify tersebut. Kemudian saya gunakan if di sini kalau dialog resultnya oke atau dialog resultnya yes. Oke itu kan tadi yang mengupdate ya, yes itu yang mendelete. Maka kita load data. Jadi data grid view-nya dia akan langsung berubah. Oke, itu aja yang kita ubah ya di form data mahasiswa. Oke, sekarang kita balik lagi ke form modify-nya. Nah, ini sekarang kita lihat kodenya ya. Kodenya. Setelah kita ubah tadi ya tentang property update sama delete ya, ini jadi dialog result oke. Ini jadi dialog result yes gitu. Kemudian kita cek kodenya. Ya. Nah, di sini view code. Oke, pertama di sini saya tambahkan sistem link key di sini ya. Ini saya gunakan supaya saya bisa memakai lambda untuk memodifikasi metode agar lebih ringkas. Ini saya pakai untuk menghapus data yang seperti ini. Dan nanti kita bahas yang ini ya. Intinya saya gunakan link key ini buat menggunakan perintah ini. Jadi dia mirip seperti perintah query ya. Oke. Kemudian di sini saya gunakan lagi sebuah variabel ya namanya cek gambar. Ini untuk mengidentifikasi apakah ada gambar baru yang dimasukkan atau tidak. Karena si pengguna bisa aja dia menggunakan gambar yang lama.
hanya mengubah data pribadi yang lain, tidak mengubah gambar kayak gitu. Jadi saya gunakan cek gambar untuk identifikasi ya, apakah dia mengubah gambar atau tidak. Kemudian di konstruktor from_modify mahasiswanya ini tidak ada perubahan karena memang dia digunakan untuk menghasilkan data yang diambil dari form data mahasiswa ya. Kemudian ini validasi masih sama seperti yang form mahasiswa, kita gunakan untuk memvalidasi supaya data yang dimasukkan oleh pengguna tidak harus sesuai gitu ya yang dimasukkan oleh si penggunanya, atau tidak salah yang dimasukin kayak gitu. Kemudian ini clear, ya ini biasa untuk mengclearkan data ya dari NIM sampai gambar. Kemudian di sini button gambar klik, mirip seperti halnya form mahasiswa. Saya cuma tambahkan ini. Oke, dicek kalau picture box gambarnya image nggak sama dengan 0, jadi ada gambar sebelumnya, maka picture boxnya di dispose. Kemudian picture box gambar image-nya kita set dengan nilai 0. Itu kalau nggak sama dengan 0, artinya ada gambar ya sebelumnya. Kemudian berikutnya ini sama, kita ngambil gambar dari file name yang baru. Ya, ini yang dispose ini fungsinya adalah untuk merilis ya si gambar sebelumnya dari picture box supaya dia dihilangkan dan diganti dengan yang baru. Oke, kemudian berikutnya, nah ini cek gambar sama dengan 1. Jadi saya set cek gambarnya 1 itu untuk memberitahukan ke sistemnya bahwa ada gambar baru. Kemudian ini ada copy gambar, masih sama seperti yang form mahasiswa, nggak ada perubahan. Lalu di button update kliknya, nah di sini di event ya, button update klik. Ingat sekali lagi ini adalah event ya. Jadi bukan kita ketik sendiri, melainkan kita double klik si buttonnya, atau kita menggunakan ini event klik ya, tanda petir. Jadi otomatis dia akan buatkan button update klik ini. Baru kita isi kodenya di sini. Pertama kita clearkan dulu error providernya. Kemudian ini yang validasi if else. Kalau validasinya gagal, maka tampilkan data gagal dimasukkan, harap cek kembali. Kalau validasinya berhasil, di sini saya buat variabel file path dari mahasiswa.txt. Ya, lokasi file mahasiswa.txt-nya ya, tempat kita naruh data. Kemudian saya buat variabel kode, ngambil dari txt_nim.text. Ini kita ngambil dari txt_nim ini. Oh iya, satu lagi untuk txt_nim di sini saya ubah enable-nya jadi false ya. Jadi si user dia nggak bisa ngubah nim, hanya bisa ngubah nama lengkap, alamat, sampai dengan status dan gambar. Oke, dia balik lagi ke sini. Jadi nim-nya dimasukkan ke dalam variabel kode. Kemudian saya buat variabel lines, bentuknya array. Kita bisa lihat ada rectangle bracket ini ya untuk kotak array. Kemudian gunakan file read all lines. Fungsi ini kita gunakan untuk mengambil semua data dari mahasiswa.txt. Ya, di sini kita menggunakan file ya, class file dari system.io. Oke, terus untuk membaca data baris per baris, ya di sini kita menggunakan perulangan for. Kemudian yang ini string, di sini kemudian kita pakai rank ya atau rectangle bracketnya. Field sama dengan lines index ke i, ini perulangan untuk mengambil baris per baris ya. Kemudian split tanda tagar. Jadi baris pertama akan dimasukkan, kemudian dipecah ke dalam array fields. Nanti dicek apakah field index 0-nya sama dengan kode. Index 0 kan kalau kita lihat di datanya itu adalah si nomor induk mahasiswanya gitu, atau NIM-nya. Kalau misalkan nggak sama dengan kode, kalau nggak sama dengan kode ya di sini ya si NIM-nya, maka if ini nggak akan dijalankan gitu, dia akan looping lagi terus. Ya gitu, jadi hanya ngubah yang NIM-nya ini sesuai dengan kodenya. Kemudian field 1
ngambil dari txt nama, 2 txt alamat, 3 txt telepon, 4 dari data picker tanggal. Kemudian berikutnya ini untuk yang jenis kelaminnya. Kalau misalkan keterlibatan prianya dicek, maka field 5-nya pria, else-nya maka field 5-nya wanita. Kemudian 6 dia ngambil dari statusnya, ya aktif, tidak aktif, dan cuti ya. Kemudian field 7-nya dia ngambil di sini kode plus PNG-nya. Oke, jadi nama gambar tetap ya sesuai dengan NIM, ditambahkan dengan ekstensi PNG. Kemudian berikutnya, nah ini kok kuncinya ya untuk mengupdate. Kita lihat lines index i, berarti yang udah sesuai ya kodenya di sini, sama dengan string titik join tanda tagar fields. Jadi akan gabungkan ya si fields ini yang dipisahkan dengan tanda tagar menggunakan perintah join. Jadi lines index ini dia akan berisi data barunya. Kemudian break ini keluar dari for. Ya, jadi kalau seandainya kita udah menemukan data yang baru ya, lalu kita update, maka kita nggak perlu lakukan perulangan kembali. Kita harus keluar dari for-nya. Jadi kita gunakan break. Setelah itu kita udah punya datanya di line sini, tinggal kita panggil fungsi write all lines. Kemudian lokasinya file path-nya mahasiswa.txt. Kemudian kita masukkan si lines tersebut. Jadi dia kayak ditimpah lagi gitu ya dengan data, semua data. Oke, jadi itu prosesnya ya. Dia itu kalau kita menggunakan file, dia bukan mengubah baris tengahnya aja kayak gitu, tapi dia mengubah baris tengah, disimpan dalam sebuah array, kemudian data lamanya ditimpah dengan data yang baru. Gunakan ini write all lines. Kemudian ditampilkan informasinya menggunakan message box, data berhasil diperbaharui. Kemudian ini dicek kalau gambarnya satu, maka kita panggil fungsi copy gambar. Jadi kita masukkan gambarnya ke yang baru. Kemudian ini clear buat clearkan formnya ya. Lalu yang button delete di sini saya gunakan konfirmasi. Kita pakai dialog result. Kemudian buat objek result dari dialog result ini sama dengan messagebox.show. Kemudian kita pakai konfirmasi di sini. Apakah Anda yakin ingin maksud data ini? Ini adalah teks yang ditampilkan ke penggunanya. Kemudian parameter kedua konfirmasi, ini adalah judul title-nya konfirmasi. Kemudian tombol yang saya pakai adalah di sini yes no. Kemudian pakai icon question, tandakan dia pertanyaan tuh ya ikonnya. Lalu dicek, kalau seandainya yes, maka kita hapus. Pertama, file path-nya ngambil dari mahasiswa.txt, kemudian kita ambil kodenya ngambil dari txt nim, jadi kita hapus berdasarkan nim ya. Kemudian kita buat array lines untuk membaca semua baris data dari file path tersebut dari mahasiswa.txt-nya. Lalu kemudian, nah di sini kita buat pakai lambda-nya, buat variabel namanya update lines, nama variabel. Ya, jadi di C# ini kita bisa menggunakan atau deklarasi variabel dengan menggunakan keyword var ya. Jadi keyword var ini dia akan menyesuaikan dengan data yang dimasukkan di dalam assignment. Kemudian kita lihat di sini update line-nya sama dengan kita pakai linky lines titik where. Lines-nya mana? Ini semua baris data. Kemudian kita pakai where buat mencari kondisinya di sini. Kemudian kita pakai lambda-nya ini line, kemudian lambda di sini. Di sini kita jangan bahas yang tanda seru dulu ya, kita bahas yang ini dulu. Line split tanda tagar index 0. Index 0 itu kan si nim-nya equals to kode. Jadi dicek apakah nim-nya sama dengan kode, kemudian to array. Oke, ini dipisahkan ya ke dalam array. Kan kalau di dalam data mahasiswa.txt itu ada nim, tagar, kemudian nama, tagar, alamat, dan seterusnya. Maka ini dipisahkan ke array, kemudian si nim-nya dicek dengan kodenya sama atau enggak. Kayak gitu.
Yang di sini ada equals. Nah, di sini saya gunakan tanda seru. Tujuannya apa? Jadi saya mengambil data yang enggak sama si kodenya gitu. Sehingga kalau misalkan kita punya 5 baris data, ada NIM A, NIM B, NIM C, NIM D, NIM E, kemudian yang kita cari adalah NIM C, maka dengan kode ini dia akan mengambil baris data yang hanya A, B, D, dan E. Yang C-nya nggak diambil. Nah, kemudian kita gunakan write all lines lagi, file path.txt, kemudian kita gunakan update lines yang sudah tidak berisi baris data C. Sehingga data C-nya nggak akan ikut dimasukkan ke dalam si mahasiswa.txt. Jadi hanya barisnya sebanyak 4 buah ya, A, B, D, dan E, kayak gitu. Kemudian tampilkan pesan data berhasil dihapus, lalu clear. Ketika kita udah klik button delete yang tadi kita gunakan dialog result yes ya, maka dia akan dikembalikan ke data mahasiswa sini. Kemudian panggil fungsi load data untuk mengambil data dari filenya kembali. Nah, seperti itu kodenya.